lagi. Selamat pagi dan shalom. Waduh, ini namanya semangat 45. Kan bulan ini bulan kemerdekaan 17 Agustus tahun 45 ya. Jadi semangat kita juga harus semangat merdeka. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi hari ini. Oh, saya bersyukur buat saudara yang semangat, on fire, terus giat beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kita percaya jerih lelah kita di ladang pelayanan tidak pernah sia-sia. Katakan amin. Puji Tuhan saudara. Saya bersyukur juga, terima kasih buat jemaat yang hadir hari ini. Kebetulan hari ini pas hari wedding anniversary saya dengan Pak Beni yang ke-6 tahun. Masih seumur jagung saudara, masih 6 tahun ya. Tapi kami bersyukur saudara, 6 tahun dilewati dalam suka duka ya. Kami melayani pekerjaan Tuhan, banyak tantangan, pergumulan. Tapi kalau hari ini kami ada, semua karena Tuhan Yesus yang baik dan setia. Amin. Dan saya rindu saudara di hari wedding anniversary ini, saudara semua jemaat yang hadir mendoakan kami. Biar Pak Beni dan saya terus setia, kuat melayani pekerjaan Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang yang menjemput kita semua. Amin. Bukan hanya saya dan Pak Beni yang ikut bersama dengan Tuhan rapture, tapi saya berdoa semua jemaat di sini juga ikut rapture bersama Tuhan. Amin. Gak ada yang ketinggalan. Semua kita akan reuni nanti di surga waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang mau katakan amin. Oh, atau mau di dunia ini aja seperti ada lagu, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ada saudara yang mau hidup 1000 tahun di Philadelphia, di Amerika, di bumi ini? Saya percaya tidak ada ya saudara ya. Karena di surga tempat yang indah, tidak ada tangis, ratap, kertak gigi. Yang ada hanya sukacita, memuji, menyembah Tuhan. Waduh, kok pesannya berat banget. Orang biasanya kalau anniversary itu kan yang happy-happy gitu pesannya. Saya nggak ngerti saudara. Waktu Pak Beni sampaikan buat saya, kamu sampaikan pesan Tuhan gitu ya. Hanya menyampaikan pesan Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan. Tiba-tiba kemarin ada konfirmasi ayat yang sama yang saya dapat waktu saya berdoa sama Tuhan. Saudara tahu kalau saya sekarang ini banyak di rumah saudara ya, banyak diam. Saya banyak doa, banyak nyembah Tuhan saudara ya. Saya banyak dengerin firman Tuhan dan semakin kuat pesan ini disampaikan untuk kita semua. Dan hanya setiap kita yang datang di tempat ini, saya percaya umat-umat pilihan yang mau mendengarkan pesan Tuhan, yang setuju katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, ini dia saudara ya. Ini kepada jemaat di Philadelphia. Puji Tuhan, ayat yang saya dapat waktu saya baca perikopnya, kepada jemaat di Philadelphia. Siapa di sini jemaat di Philadelphia? Ya, satu doang dari Iowa. Tapi dia di dalam Tuhan, jemaatnya Tuhan juga. Amin. Haleluya. Ya, ini jemaat di Philadelphia. Kenapa Tuhan mau kita belajar dari jemaat di Philadelphia? Karena jemaat ini adalah jemaat yang diselamatkan, ikut dalam pengangkatan bersama dengan Tuhan. Dan saya rindu semua kita di tempat ini jadi jemaat Philadelphia yang diselamatkan, yang masuk surga. Katakan amin. Haleluya. Nah saudara, ini loh kok cuma di Philadelphia, kok mulainya dari virus-virus toh mulia. Saya belajar loh saudara ya. Minggu lalu kami doa pengerja bersama dengan Pastor Riko, gembala pembina kami. Itu ada salah satu gembala rayon CK7 ya, namanya Pastor Dr. Yanto. Dia sampaikan beberapa yang terjadi hari-hari ini saudara ya. Ini yang terjadi di dunia. Kita sedang ada dalam masa pandemi COVID-19. Ini virus-virus yang ada saudara. Di sini ada Dr. Tommy. Saya cuma ngelihat dari Google aja, nanti mungkin kita ada seminar lebih lagi sama Dr. Tommy tentang virus-virus yang berkembang sekarang ini. Nah yang pertama ini ada virus COVID-19 namanya Alpha varian ya. Ditemukannya di Inggris saudara ya. Dan ini virus yang pertama-tama waktu saudara ingat ya 2020 Maret gitu saudara ya. Nah ini virus pertama yang menyebar itu varian Alpha. Kemudian nanti saudara boleh cek di Google gitu saudara ya. Di situ dilihat bisa menular gitu saudara ya. Dan juga bisa berpotensi untuk orang dapat meninggal kalau punya penyakit bawaan gitu saudara ya. Nah puji Tuhan. Kemudian ada lagi juga yang namanya next virusnya, yaitu virus beta saudara ya.
Ini dari South Africa ya. Ini penyebarannya juga sangat cepat, saudara ya. Nah, kemudian juga sama juga bisa menimbulkan sakit yang luar biasa dan juga kematian buat orang yang punya penyakit juga gitu, saudara ya. Nah, dilanjutkan juga ini yang baru, saudara ya. Mungkin saudara tahu geger ya. Di Indonesia kenapa ada gelombang selanjutnya? Ini virusnya, saudara. Namanya Delta varian. Wow, Delta varian ini ditemukan di India, betul ya Dokter Tommy ya? Variannya namanya Delta ya. Delta ini semakin cepat penularannya dan juga bisa menimbulkan kematian. Dan saya baca, saudara, bagi orang-orang yang sudah vaksin sekalipun itu masih bisa terkena penyakit ini, karena kalau kita sudah double vaksin, sudah komplit vaksin, efektivitas vaksin bukan lagi 95%. Kan kalau Pfizer atau Moderna sekitar 94-95. Tapi untuk virus Delta ini cuma 80, sekitar 80% gitu, saudara ya. Jadi saudara juga jangan yang penting aku udah vaksin, aku bebas gitu. Oh enggak, saudara, hati-hati ya. Makanya hari-hari ini restricted di Philadelphia, kita kalau ada pertemuan di indoor kita harus menggunakan masker lagi ya, saudara ya. Requirement menggunakan masker lagi karena ini virus Delta varian ini. Dan kemudian saya belajar juga ada virus yang namanya virus gamma. Dan yang terakhir, saudara, saya dengar ada virus namanya varian Lambda, saudara ya. Itu sekarang sudah ada di daerah mana? Houston ya, Houston, Texas sana, saudara ya. Itu berasal dari Peru. Nah, saudara, dengan perkembangan virus-virus yang ada, saya nggak akan bahas virus-virus ini, bukan ahlinya saya. Nanti diserahkan ke Dokter Tommy next time ya, Dokter Tommy ya. Nah, mungkin saudara tanya, "Laduh, kok virusnya muncul lagi? Nah, kapan selesainya? Kita pikir kemarin udah vaksin ya, sempat kita boleh nggak pakai masker, betul saudara ya? Kita pikir udah mau selesai nih pandemi, udah mau selesai. Ternyata belum, saudara. Ada varian yang baru. Bahkan saya dengar, saudara, hari-hari ini di daerah Florida sana, saudara ya, itu case-nya sekitar kurang lebih 21.000 naiknya, saudara. Wow, per hari, saudara. Philadelphia saya cek gitu ya, saudara ya. Ini dari angka sekitar 20-30 atau bulan-bulan setelah vaksin ya, saudara ya, Juni, Juli gitu, saudara ya. Hari-hari ini saya lihat 100, 200, 300. Di Pennsylvania sampai 1.900, 1.600. Waduh, saudara. Kalau saudara mikir, mungkin saudara berpikir, pertanyaan ini yang muncul, iya apa ya? Kapan pandemiknya selesai? Iya apa ya? Saudara mikir nggak? Capek nggak pakai masker? Capek nggak, saudara, social distance? Nggak lagi bergerak seperti biasa, bebas seperti dulu. Iya, saudara ya. Tetapi Tuhan mau kita tidak mempunyai fokus yang salah. Jadi, saudara, mulai hari ini saya juga termasuk saya. Jangan kita bertanya kapan pandemi ini selesai, Tuhan. Kapan semua virus-virus ini bisa hilang? Saudara, menurut survei yang saya dengar, saudara ya, berita yang dengar waktu pandemik, sebelum pandemi COVID-19 ini, itu bisa berlangsung sekitar 7 tahun, saudara. Kita baru berapa tahun? 1,5 ya, hampir 2 tahun ya, saudara ya. Jadi belum ada apa-apanya. Ya bukan berarti, waduh, kayak gini mau sampai 7 tahun pakai masker. Waduh, kok tinggal 5 tahun lagi, masih panjang banget. Enggak ada yang tahu, saudara. Cuman ini menurut history, ya saudara ya, pandemik yang terjadi sebelum pandemi COVID-19 itu sekitar 7-8 tahun. Kita baru hampir 2 tahun. Jadi sudahlah, saudara, lupakan pertanyaan ini. Jangan pernah tanya kapan ya Pak Benny pandemiknya selesai. Aduh, varian apa lagi ini? Aduh, mau lockdown lagi apa enggak? Wes, lupakan itu, saudara. Karena Tuhan berkata, jangan fokus sama itu. Itu fokus yang salah. Tetapi sebagai gereja Tuhan hari-hari ini, kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, di balik pandemi COVID-19 ini, apa sih yang jadi kehendak dan rencanamu dalam hidup kami? Amin. Amin. Yuk tanya sama Tuhan. Ini pertanyaan yang harus saudara dan saya tanya. Dan saya juga dengar hal ini dari mentor kami.
Ya, Pastor Indri katakan sesekali dia juga tanya, Tuhan, kapan ya Tuhan ya pandemi ini selesai? Saudara kalau tahu di Indonesia ya sejak bulan Juni ya saudara ya, wah wabah COVID-nya luar biasa. Kalau kami setiap pagi doa di menara doa EPT, di situ dikatakan ada datanya saudara ya, 2.000 jiwa meninggal ya saudara ya. Case COVID-nya terus naik, 2.000, 1.500 pernah saudara, 1.700 yang meninggal loh saudara. Ini naik lagi 2.000, itu yang tercatat loh saudara. Saya tidak yakin seperti desanya Pak Benny. Kemarin dia dapat info ada banyak yang meninggal ternyata di desa, orang desa. Saya nggak yakin itu dicatat juga saudara. Berarti could be more than 2.000 jiwa. Itu jiwa loh saudara meninggal setiap hari saudara ya. Jadi saudara dan saya ada dalam masa-masa genting. Saudara dan saya ada dalam masa-masa terakhir. Kemudian kemarin Pak Benny juga cerita, Presiden Biden dalam pidatonya dia mengungkapkan menyinggung bahwa Jakarta diprediksi 10 tahun ke depan akan tenggelam karena adanya global warming. Kalau saudara dengar, rencana Presiden Jokowi akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, ya kan? Tapi berhubung dengan pandemi COVID-19 ini mungkin belum terrealisasi karena uang negara harus digunakan untuk menyelamatkan rakyatnya, membeli vaksin dan lain sebagainya ya saudara ya. Nah artinya kita harus terus bertanya sama Tuhan hari-hari ini, Tuhan di balik masa pandemi COVID-19 ini apa yang jadi rencanamu dalam hidup kami ya Tuhan. Nah Tuhan kasih buat saya penghiburan. Ini penghiburan loh saudara, jemaat Philadelphia di Wahyu 3 ayat 7-13. Dengar firman Tuhan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menurut firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Langsung ke ayat ke-10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Amin saudara. Ya, jadi pesan Tuhan hari-hari ini, Tuhan Yesus mau datang segera. Persiapkan diri saudara baik-baik. Nah saudara, saya rindu sharing pesan Tuhan ini. Ini ada seorang ibu ya, ibu ini biasa saja saudara, tapi ibu ini mendapatkan pesan Tuhan. Dia satu kali waktu dia devotion, dia dapatkan pesan Tuhan. Loh kok hilang ya? Saya pencet kok hilang. Ini dia. Saya mau share buat saudara ya. Haleluya. Sebentar. Mana ya share? Saya jadi bingung nih. Oh ini dia. Oke. Dengar sama-sama ya saudara ya. Ini saya juga dapat di Menara Doa SICC. Waktu itu Pastor Niko putar juga video ini saudara. Saya rindu saudara dengar sama-sama ya. Praise the Lord. Hallelujah. I am here to share this video to as many that will care to listen or to see. The early hour of today, I had a encounter with the Lord and He gave me this message, and I'm going to deliver it the way God gave it to me. I am not preaching it. So as many that had the message, I plead with you that you should please help me preach it or help me publish it. I was worshiping the Lord the early hour of today, and suddenly I felt a group of people worshiping with me, were singing, praising God.
Suddenly, one of the people showed himself to me on my side, right hand like this. And he said, I should see. And I opened my eyes and I saw that thing like television. And I was seeing the Son of God, Jesus Christ, on the cross of Calvary, shedding blood, shedding tears. It was dropping like blood and it was rushing like rain. Then I joined, I couldn't control myself. And I joined and started weeping. Then I asked the man by my side, why this kind of rain of tears? He said, I did this for my people. And in return, they never showed me love. They never cared to listen to me. They never cared to follow my way. What else will I do? That a man do this for his friends. And I joined the weeping. And I was asking, I said, please, what did you want me to do? Why is it that it's me that you are showing this to? And he said, I'm sending you. And you should go and tell them that I am the God of patience. But I'm running out of patience. I said, why? Please, Lord. He said, if I should wait more than this, he said, will I find any faith on earth? He said, because he's working overtime. The devil is Satan. He's working overtime. He said, he's deceiving my people with the things of this world. He said, now, what I will send you to do, go there, tell the ministers of God that they should change their message. They should remember that their message is not for this world. That they should preach about the coming of Christ to my people. They should preach about the kingdom of God to them. He said, because their messages are not my messages. He said, I know few people will believe you. No, I asked him, will they believe me? He said, few will believe you. But go and tell it to them that will believe you. That I'm coming soon. That I've run out of Tuhan datang segera, saudara ya. Jesus said it's coming soon. He said, I'm going to give my reward to everyone. He said, according to his work shall be. I said, I don't think I can deliver this message because I am not qualified. He said, all of you will face my wrath. And as he said that, he turned back. As I ran after him, I said, please, I was trying to please on tears. Then he said, now let me show you something. Then he wiped away like movie. I saw another screen. I saw another television. And I saw another face in that television. And the fact was, I saw multitudes of people, millions of people, following through the way. And when they go through that straight way, at the end of the road like this, it was like a valley, which many people are falling in like this. They are falling in. And the side that we are like this, only 3 people come to join us. And I asked, why just only these 3 people do something? Do something. And he turned back like this. He was talking to me with his back. He said, now go and send the minister that their punishment is going to be double. That they should change the message. Please, I'm begging anyone that is hearing my voice, change your message and preach the message of the kingdom of God. Jesus is coming soon. Change your message, please. Please, as many that are seeing me or hearing me, help me publish it. So as many that you can reach, that Jesus said the ministers should change their message. The pastors should change their message. Forget about message of the things of the world, what they could get. But remember, this world is not our home. There is a place for us that have been prepared for us by the Father. And you see it is coming soon. Let everyone, I beg, I don't know how to publish this. And I don't know why God chose to send me. But help as many that can preach it, preach it. I am not preaching, but I'm sending you this message. If you can preach it, publish it. As many that help me to publish this message, the Lord will bless you. In Jesus' name I pray. Amin, amin, amin. Amin, saudara. Jadi kalau hari-hari ini, maaf, mungkin banyak hamba Tuhan yang kemarin-kemarin sudah memperingatkan, banyak khotbah-khotbah mereka yang mengenakan telinga tentang hal-hal duniawi. Tapi saya, begitu kami
Saya dan suami gitu diputar video ini dan Pastor Niko mengingatkan kami, ingat loh, fokus kita itu menyiapkan jemaat yang layak untuk masuk surga. Wow. Dan minggu kemarin juga waktu Pastor Niko sampaikan bahwa saudara gak akan tahu sampai kapan pandemi ini selesai. Bahkan ada hamba Tuhan yang berkata mungkin pandemi ini akan berlangsung sampai Tuhan Yesus datang. Lalu suami saya bilang, wes sayang, kita gak boleh hidup lagi dengan cara-cara yang lama, dengan hidup menurut dunia. Hari-hari ini suami saya bilang, fokus kita harus menganggap bahwa seolah-olah besok Tuhan mau datang. Besok Tuhan mau datang. Tuhan Yesus mau datang segera. Kami memasuki usia pernikahan 6 tahun. Tuhan setia buat kami, saudara. Dalam melayani pekerjaan Tuhan banyak air mata, banyak pergumulan. Tapi hari-hari ini kami semakin bersuka cita karena kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang kami layani adalah Allah yang setia. Allah yang gak pernah tinggalkan kami dalam bergumul mengembalakan jemaat, saudara ya. Ada banyak tantangan, pergumulan, air mata, tapi kami percaya Tuhan Yesus setia. Dan hari-hari ini kami pun mulai dari kami hamba-hamba Tuhan, saudara, suami mengajak kami, saya, Jesslyn, kita juga harus ngomong sama Jesslyn, do you believe in God? Karena kita percaya, saudara, waktu nanti rapture Tuhan Yesus datang untuk jemput kita, pastikan kita semua ikut bersama dengan Tuhan. Saya jujur, saya tanya sama suami saya, sayang, kalau aku sama kamu rapture, Jesslyn gimana ya? Ya, namanya Nala sebagai ibu ya, saudara ya. Nah, suami saya bilang, no, kita harus tanamkan sama Jesslyn, kamu percaya sama Tuhan, Jesslyn kamu sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya bersyukur, saudara, saya dititipkan anak yang mau ikut melayani, cinta Tuhan, saudara. Itu berkat dari pernikahan kami dari Tuhan, saudara, punya anak yang takut dan digentar akan Tuhan. Oleh sebab itu, mari hari-hari ini, saudara, doa saya, doa kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai gembala di tempat ini, saya rindu satu persatu di antara saudara semua. Semuanya gak ada yang ketinggalan waktu ikut rapture. Jangan ketinggalan loh, saudara. Karena kalau kita ketinggalan, kita akan mengalami namanya masa aniaya. Dan saya bersyukur kalau hari ini ada hari baptisan, saudara, di mana ada orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, saudara. Itu saya percaya waktu kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan ke dalam tangan-Mu aku serahkan, biarlah hidupku bukannya aku lagi tetapi Tuhan Yesus. Aku mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oh, saya percaya waktu saudara menyerahkan diri dibaptis, langit terbuka, perkenanan Tuhan turun, dan saya percaya saudara akan mendapatkan paspor visa untuk masuk surga. Pastikan saudara, teguhkan iman saudara. Hari-hari ini pegang apa yang ada padamu, supaya jangan seorang pun merebutnya daripadamu, supaya kita semua masuk kerajaan surga. Yang mau katakan amin. Nah, saudara, singkat saja, saya akan selesai 5 menit. Jadi kunci dari jemaat Philadelphia diselamatkan itu karena menuruti firman Tuhan dan tekun mencari wajah Tuhan. Dan janji Tuhan, dengar, Tuhan akan melindungi kita dari hari pencobaan yang akan datang di seluruh dunia. Jadi saudara, ada perlindungan Tuhan yang sempurna, ada perlindungan Tuhan yang sempurna buat saudara dan saya. Sekalipun gelombang COVID-19 ke depan ini kita nggak tahu, tapi kita percaya buat orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, kita akan diluputkan, diselamatkan, dilindungi. Yang mau katakan amin, 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 saudara. Kunci yang pertama, melakukan kehendak Bapa, mengikuti teladan Tuhan Yesus. Ya saudara ya, dibaptis itu mengikuti teladan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pun sebagai anak Allah, bukan berarti dia gaya-gaya, aku kan anak Allah. Tapi dia merendahkan dirinya, dia datang ke Yohanes Pembaptis, dia minta dibaptis. Dan saudara tahu apa yang terjadi setelah dia dibaptis? Langit terbuka, saudara tahu ada merpati hinggap dan ada suara dari surga. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oh, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang baik buat saudara dan saya. Dia melakukan kehendak Bapa selama masa hidupnya. Biarlah saudara dan saya sebagai gereja Tuhan hari ini, kita mau mengikuti teladan Tuhan Yesus, dipimpin oleh Roh Kudus. Yang mau katakan amin. Nah, maksud dari dipimpin Roh Kudus, ini saya dapat ayat ini minggu-minggu ini terngiang-ngiang terus gitu saudara ya. Nah, saya rindu bagi buat saudara. Saudara, dalam dunia ini, dalam kita hidup selalu ada pertentangan manusia daging kita dan manusia roh kita. Ya saudara ya, Pak Beni sering khotbah loh saudara. Ada kuda putih,
Ada kuda hitam di dalam hidup kita. Kuda putih maunya kita berjalan ikut Roh Kudus, taat, sungguh-sungguh, setia sama Tuhan Yesus. Tapi ada kuda hitam, perbuatan daging, keinginan daging. Aduh males, aduh enggak begini ya, aduh enggak dulu cuti dan lain sebagainya saudara. Nah di situ dilihat Galatia 5 ya saudara ya. Perbuatan daging itu mengikuti apa saudara? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Dengar saudara, terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya berdoa tidak ada di sini. Amin. Semua jemaat Nations Worship Center yang ada di sini ikut dalam pengangkatan bersama Tuhan kalau mau hidup dipimpin Roh Kudus. Yang mau katakan amin. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini yang harus kita terus hasilkan. Mungkin saudara berkata, Bu, aku masih jauh dari sempurna. Saudara, sebelum saudara ngomong, saya dulu, saya masih jauh dari sempurna. Untuk mengejar semua buah-buah roh, saya perlu berjuang. Setiap hari saya berkata, Tuhan ampuni saya. Saya masih banyak salah, saya masih banyak dosa, saya masih belum bisa melakukan apa yang Tuhan mau dengan sempurna. Tolong Tuhan, mampukan saya Tuhan. Saudara, minggu yang lalu saya ikut diklat ya saudara ya. Bu Christine sampaikan satu saat paniko saudara ya. Dia di mimbar dia berkata, Tuhan ampuni saya Tuhan, ampuni saya masih banyak salah Tuhan. Lalu Bu Christine bilang, hamba Tuhan sekelas paniko ya apa? Dia bilang kok minta ampun sama Tuhan karena dosanya banyak, kesalahannya banyak, apalagi kami. Oh saudara, tapi roh yang sama turun atas dia, atas Bu Christine. Tiba-tiba dia ngomong, Tuhan aku salah. Kadang-kadang tuh kita kepedean saudara. Kadang-kadang tuh kita merasa kita sudah baik, kita sudah oke. Tapi hari-hari ini saya berdoa. Mulai dari saya mau belajar saudara, punya pertobatan setiap hari. Saya kalau doa sama Tuhan, Tuhan ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya banyak salah Tuhan, saya nggak perfect Tuhan, ampuni saya. Dan saudara tahu waktu saya merendahkan diri, saya minta ampun sama Tuhan, saya semakin rasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Benar saudara, apa yang disampaikan oleh Pastor Christine, apa yang disampaikan Pastor Nico, saya belajar lakukan itu dan saya rasakan kasih Tuhan mengalir dengan luar biasa saudara. Tuhan mengasihi kita semua, kita mengasihi Tuhan sayang sama saudara dan saya. Yuk hari-hari ini banyak merendahkan diri, Tuhan ampuni saya. Saya mau terus menghasilkan buah-buah roh. Walaupun ada keinginan daging dalam hidup saya, tapi saya mau terus mengalahkannya. Saya terus mau menang atas keinginan daging saya. Saya mau roh saya terus kuat. Saya mau terus roh saya on fire. Saya mau terus roh saya bertumbuh di dalam Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Sama-sama yang saudara belajar. Bukan berarti kami sebagai hamba Tuhan kami perfect, kami dulu enggak saudara. Waktu sebelum khotbah saya juga harus ngalamin itu saudara. Setiap hari saya doa, Tuhan ampuni kami. Kami banyak salah, kami banyak dosa, kami gak perfect. Ampuni kami. Dan waktu kami merendahkan diri, kami rasakan kasih Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan Tuhan akan memampukan kita dengan Roh Kudusnya untuk melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Mau menghasilkan buah roh? Amin. Amin. Yang kedua, selamat datang Pastor Yosin, Ji Tuhan, Pak Yosin sudah datang. Haleluya. Tekun menantikan Tuhan. Artinya adalah fokus. Bukan hanya perkara duniawi saja. Tapi hari-hari ini fokus kita harus kepada perkara-perkara surgawi, kekekalan. Amin saudara. Giat beribadah. Jangan kerajinan kita menjadi kendur. Seperti di Ibrani katakan, jangan jauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena
Kita harus semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji Tuhan, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi pastikan saudara, kita menjadi jemaat Philadelphia yang tekun cari Tuhan, fokus kepada Tuhan, bukan hanya perkara-perkara duniawi yang sementara, yang sifatnya sia-sia, tapi fokus juga. Ya, balance artinya saudara ya. Oh saudara kerja keras, saudara kerja keras selama di dunia ini, tapi juga beribadah juga giat, on fire buat Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya, giat beribadah, semakin haus lapar akan Tuhan, dan jangan kerajinan kita menjadi kendor, supaya waktu Tuhan Yesus datang kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, hanya pemenang yang akan masuk surga. Saya berdoa saudara semua di tempat ini, saudara menang terhadap keinginan daging kita, saudara menang terhadap setiap pergumulan hidup kita, saudara menang mempertahankan iman di dalam Yesus Kristus sampai garis akhir. Yang mau katakan amin. Karena hanya pemenang yang akan masuk surga. Barang siapa menang, Tuhan janjikan dia akan menjadikan suku guru di dalam bait suci, dan kita sama-sama akan pergi ke Yerusalem baru. Saya berdoa saudara sebagai gembala, sebagai saudara hamba Tuhan di tempat ini, pastikan kita semua di tempat ini tidak ada satupun yang tertinggal, tetapi kita ikut rapture bersama dengan Tuhan, memerintah di surga yang mulia bersama dengan Tuhan. Yang mau katakan amin, yang mau lebih sungguh-sungguh lagi katakan amin, yang mau setia katakan amin. Yuk sama-sama kita mau setia, kita mau terus taat, terus on fire sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Amin. Shalom. Ya, hari ini hari istimewa. Tepatnya kapan sih? 15 Agustus. Oh ini. Luar biasa ya. Hari ini anniversary yang ke-6 ya. Ke-6. Ya, pertama-tama saya harus memberikan selamat kepada Benny dan Angel ya, untuk hari yang luar biasa ini ya. Mereka dipertemukan oleh Tuhan dengan cara Tuhan dan rancangan Tuhan. Apapun yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang menyertainya, ada satu hikmat yang di dalamnya yang Tuhan sertakan untuk mereka berdua ya. Ada 2 ayat firman Tuhan ya. Saya berdoa dan minta inspirasi Tuhan. Apa pesannya ini ya? Saya bacakan dari Maleakhi pasal 3. Ini bukan perpuluhan, Ben. Ya. Begitu Maleakhi 3 mesti perpuluhan gitu ya. Bukan, ini bukan perpuluhan. Maleakhi pasal 3 ayat 16 dan ayat 17. Ini ayat yang mungkin belum pernah diperhatikan secara serius. Firman Tuhan berkata begini, beginilah berbicara satu sama lain ya, jadi Benny dan istrinya, beginilah ya, berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Saya percaya Benny dan Engel orang-orang yang menghormati nama Tuhan ya, yang melayani Tuhan dengan totalitas, dengan segenap hati ya, dengan segenap kekuatan, segenap roh dan jiwa. Kenapa? Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Amin. Ya. Menjadi milik kesayangan Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, saya tidak tahu kapan. Ya. Ini Tuhan siapkan untuk mereka, tapi juga untuk kita sekalian. Amin. Ya. Pada hari yang aku siapkan, ya, pada hari yang disiapkan, yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka
sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Wow, ada hari yang istimewa, nggak tahu kapan. Ya, hari ini, bisa besok, bisa lusa, sesuatu yang Tuhan siapkan untuk sesuatu yang surprise dalam kehidupan ini. Ya, nah kiranya ini dialami oleh mereka berdua bertiga, ya, sama Jesslyn ya, dan sama kita sekalian. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk mereka. Ya. Mari maju ke sini Pak Benny. Mari kita berdoa ya. Mengalirlah Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, berkatiku. Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah jemaatmu ini. Roh Kudus hadir dalam hidup kami. Roh Kudus hadir dalam hidup hamba-Mu Pendeta Penny dan Emilia dan Jesslyn. Engkaulah yang memimpin mereka berdua. Engkau yang telah mempertemukan mereka 6 tahun yang lalu, dan Engkau sudah memberkati mereka sampai dengan hari ini. Dan mereka hamba, mereka pelayan, mereka Engkau sayangi, sebagaimana firman. Kiranya mereka berdua akan bercakap-cakap kebenaran firman-Mu seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan, sehingga hidup mereka tumbuh Tuhan, pelayanan mereka tumbuh Tuhan, hati mereka tumbuh Tuhan, hidup mereka diperlengkapi oleh kasih karunia-Mu dalam pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya di hari anniversary mereka yang ke-6 ini, Tuhan sudah menyiapkan suatu hari yang indah, sesuatu yang indah bagi mereka sebagai anak-anak yang Engkau sayangi ya Tuhan. Amin. Kasih-Mu, berkat-Mu, urapan-Mu, karunia-karunia-Mu Engkau curahkan kepada mereka. Mereka tambah dewasa dalam hidup rumah tangga mereka dan keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu akan digenapi dalam hidup mereka. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya. Tuhan terima kasih. Terima kasih, jadilah Tuhan apa yang Tuhan rancang dalam hidup mereka berdua. Demikian juga dengan Jesslyn. Engkau tidak pernah gagal Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami batalkan rancangan iblis dalam hidup mereka.
Amin. Tidak ada intervensi dan rancangan iblis dibatalkan, Amin. dikalahkan, Amin. dihancurkan Amin. oleh kuasa darah Yesus Kristus. Amin. Dihancurkan, dibatalkan. Amin. Yang terjadi hanya rancangan Tuhan, Amin. kehendak Tuhan yang baik, Amin. kuasa Tuhan Amin. yang hadir dalam hidup mereka, Amin. memimpin hidup mereka. Amin. Kemenangan ada dalam diri mereka. Amin. Amin. Demikian pula jemaat yang dipimpin. Ya Tuhan Yesus. Tidak ada rancangan-rancangan kegelapan yang menyentuh mereka. Amin. Amin. Di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus, Yesus. dan oleh kuasa darah Yesus, oh, semua rancangan iblis dibatalkan, Dalam nama Yesus. dihancurkan, Amin. Dalam nama Yesus. disertai oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kiranya hari yang bahagia ini, hari yang sangat indah, menjadi hari yang istimewa, menjadi momen yang luar biasa. Terima kasih Roh Kudus, terus banyak berbicara kepada mereka, memberi pewahyuan kepada mereka, Amin. Amin. memberi hikmat kepada mereka, Amin. Amin. memberi arah direction yang Tuhan mau dalam hidup mereka, Amin. sehingga kehendak yang jadi. Terima kasih Bapak. Kiranya Jesslyn memahami, mengerti, ya, karena pengertian dari Tuhan apa yang Papa mamanya lakukan sebagai hamba Tuhan di gerejamu di tempat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kasih Yesus. Kami percaya kasih karunia dari Bapa dalam kemurahan dan kelimpahan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan perbendaharaan yang baik atas mereka, Amin. sehingga hidup mereka menjadi berkat, menjadi berkat, Amin. menjadi berkat. Amin. 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 Dan di dalam Yesus Kristus Tuhan, anugerah itu berlimpah dalam Amin. 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 dan di dalam persekutuan Roh Kudus Amin. mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, semua jemaat berkata Amin. Hari yang kata kita terima doa berkat. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinarimu. Amin. Kemuliaan Tuhan ada padamu. Berkat daripada Allah Bapa. Amin. Berkat dari Tunggal Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita semua diberkati Tuhan bersama, katakan amin.